Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Pemirsa, seorang korban banjir di Tapanuli Selatan kebingungan setelah rumah dan sawahnya hancur tersapu banjir bandang. Ya, warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memulai hidup pasca banjir bandang 25 November lalu. Udah kami lihat tadi, Kak. Sabar Sitorus, warga desa Huta Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara hanya bisa pasrah setelah rumahnya hancur diterjang banjir bandang 25 November lalu. Ayah 4 anak ini berusaha mengais puing bangunan berharap masih ada harta benda yang bisa diselamatkan. Selain harta yang hilang, sawah yang menjadi sumber mata pencaharian telah rata tersapu banjir bandang. Beruntung Sabar dan keluarga selamat dan kini tinggal di pengungsian. Nanti kalau misalnya keluar dari pengungsian, abang mau kemana? Nggak tahu lah bang, kita mau entah mau merantau, pokoknya cari hidup yang baru lah bang. Kalau di sini nggak ada lagi apanya. Artinya nggak bisa lagi jadi mati kemana? Iya nggak bisa lagi bang. Kalau nggak dibangun rumah, gimana mau tinggal di mana kayak bang? 14 hari telah berlalu pasca banjir bandang, para korban kebingungan berharap ada bantuan dari pemerintah. Pasalnya, saat ini tidak sedikit para korban banjir bandang yang hanya memiliki baju di badan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu kembali datang dari korban banjir bandang dan longsor di PD Jaya, Aceh. Seorang warga bernama Nur Sidah asal desa Menasah jadi saksi saat rumahnya hancur dihantam air bah dan kayu besar. Nur Sidah hanya bisa terdiam memandang puing-puing rumahnya yang telah hilang di bawah banjir bandang. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung dengan 3 kamar tidur dan dapur kini hanya menyisakan dinding roboh. Kisah itu terjadi saat banjir tiba-tiba naik sampai setinggi leher disertai kayu-kayu gelondongan besar yang menyeret apa saja di depannya. Nur Sidah dan suaminya terseret arus namun berhasil lolos dari maut. Nur Sidah tak mampu menahan tangis saat mengingat seluruh hasil panen padinya hanyut tanpa sempat diselamatkan. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya juga hanyut entah kemana. Kini, Nur Sidah dan suami harus mengungsi ke rumah saudara tanpa tahu kapan mereka dapat memulai hidup baru. Yang tersisa hanya puing, kenangan, dan harapan agar bantuan rehabilitasi segera datang. Hingga kini puluhan ribu keluarga di PD Jaya masih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah daerah dan relawan terus berupaya menyalurkan bantuan. Dari PD Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Ya, di Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.
Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, sementara itu viral di media sosial diduga anggota GAM adang bantuan bencana banjir dan tanah longsor. Gubernur Aceh meminta aparat tindak tegas oknum anggota GAM. Inilah video amatir yang merekam detik-detik warga mengenakan baju loreng dan baret mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM saat meminta jatah bantuan dari kapal pengangkut. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Setelah tidak ada laporan, kalau ada yang tidak jelas tidak. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta kepada aparat untuk tindak tegas oknum aparat GAM yang mencegat bantuan bagi korban bencana. Dari Aceh Besar Aceh, Yukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, dan bisa berikut daftar 22 korban meninggal dunia dalam kebakaran di gedung kantor Teradron Kemayoran, Jakarta. Yang pertama ada Ninda, Apriana, Ariel, Yoga, Parim, Novia, Nisa, Nazelia. Ya, ada pun nama Sandy, Raihan, Cintia, Rosdiana, Ihsanul Mirza, Saiful. Ya, sementara itu, 3 korban tewas yang telah diserahkan ke keluarga ada Rufaidah, 22 tahun asal Cikarang, Novia Nurwana, 28 tahun asal Tanggamus Lampung, Yoga Faldi, 28 tahun asal Metro Lampung.